Asal-usul nama Irian, Papua Barat. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama dapat mengembangkan channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton. Manana Makardi, begitulah dia biasa dipanggil. Dia merupakan anak laki-laki termuda dari sebuah keluarga yang tinggal di Kampung Sopen, Biak Barat. Manana Makardi bernasib malang. Tubuhnya dipenuhi oleh kudis dan berbau. Karenanya, saudara-saudaranya menyuruhnya tidur di luar rumah. Lama-kelamaan, Manana Makardi tidak betah. Dia memutuskan untuk merantau saja. Dia pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan, berjalan ke arah timur. Tak terasa dia terus berjalan jauh hingga ke pantai. Saat itulah dia bertemu dengan seorang nelayan yang kemudian memberinya tumpangan ke Pulau Meyokbodi di Biak Timur. Di pulau itu, Manana Makardi mulai hidup baru. Dia masuk ke hutan belantara dan membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggalnya. Sekarang, Manana Makardi sudah dewasa. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Manana Makardi menanam sagu dan membuat tuak. Tiap hari Manana Makardi menyadap pohon kelapa di sekitar tempat tinggalnya. Air nira yang disadapnya dari pohon tersebut dibuatnya menjadi tuak. Hidup Manana Makardi berjalan lancar hingga suatu saat dia menemui masalah. Air nira yang disadapnya selalu habis tak berbekas. Pasti ada orang yang mencurinya, pikirnya. Dia lalu memutuskan untuk mengintai dan menangkap pencurinya. Menjelang pagi, tampak olehnya sosok makhluk yang meminum habis semua air nira yang disadapnya. Manana Makardi amat marah. "Siapa kau? Kenapa kau mencuri air niraku?" teriaknya. "Ampun, ampun, ampun, jangan tangkap aku. Aku adalah si bintang pagi. Aku biasa dipanggil dengan nama Sampan. Lepaskan aku, maka aku akan mengabulkan keinginanmu," jawab makhluk itu kepada Manana Makardi. Dia pun setuju. Dia melepaskan Sampan. Sebagai ucapan terima kasih, Sampan pun meminta Manana Makardi untuk pergi ke pantai mencari pohon bitangur. Di sana, Manana Makardi akan bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi istrinya. "Lemparlah sebiji bitanggur ke arahnya dan dia akan jatuh cinta kepadamu," pesan Sampan. Manana Makardi setuju. Dia melaksanakan nasihat Sampan dan benar saja, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang berjalan di tepi pantai. Gadis itu bernama Insoraki, anak kepala suku dari kampung Meyokbodi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Manana Makardi melemparkan sebiji bitanggur ke gadis itu. Insoraki menoleh melihat seorang pria berkudis duduk di atas dahan pohon bitanggur. Manana Makardi pun tersenyum. Insoraki juga tersenyum. Manana Makardi akhirnya menikah dengan Insoraki. Namun, penduduk kampung Meyokbodi tak tahan dengan kudis Manana Makardi. Mereka pun berbondong-bondong meninggalkan kampung mereka. Melihat hal itu, Manana Makardi amat sedih. Dia lalu mengumpulkan kayu bakar dan hendak membakar dirinya. Untung istrinya mencegah dan kejadian itu pun terjadi. Kudis di tubuh Manana Makardi hilang. Rupanya keajaiban terjadi. Ketulisan cinta Insoraki mampu menghilangkan kudis di tubuh suaminya. Manana Makardi lalu mengajak anak dan istrinya berlayar meninggalkan kampung Meyokbodi dan sampai ke Mandori dekat Manokwari. Saat pagi menjelang, putra Manana Makardi, Konori, berteriak, "Irian, Irian!" teriaknya. Irian berarti panas. Manana Makardi
Yang mendengar teriakan anaknya bertanya, "Apa maksudmu, anakku?" "Ini adalah tanah nenek moyangmu." Mensorati menjawab pertanyaan suaminya, "Maksud Konori, panas mataharinya pagi telah menunjukkan sebuah tanah yang indah." Sejak saat itu, wilayah tersebut disebut dengan Irian. Pemandangan di Irian memang indah. Pantai berpasir dan bukit-bukit nan hijau membuat tanah Irian menjadi tanah yang sangat indah.